Assalamualaikum Tribuners. Sejumlah mitos yang tidak benar beredar tentang BPJS Kesehatan. Ada yang bilang kalau tidak dipakai selama 3 bulan, kepesertaan akan hangus atau tidak bisa digunakan. Benarkah demikian? Hari ini di Geraha Tribun Sumsel sudah hadir seorang pejabat yang akan menjawab pertanyaan itu. Ya, sudah hadir, kita langsung sapa Pak Edi Surlis, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Ya. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol, bolehlah diperkenalkan nih Pak Edi Surlis atau Pak Edsur ini. Ya. Siapakah Pak Edsur ini? Baik, saya perkenalkan, saya Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang. Jadi ini kalau saya hitung-hitung 1 tahun 20 hari saya di Palembang, menjabat sebagai Kepala Cabang. Gitu ya. Tadinya di kantor pusat BPJS Kesehatan. Nama Edi Surlis, tapi kalau di BPJS Kesehatan itu lebih dikenal nama Edsur, karena nama Edi banyak. Jadi saya singkatlah nama saya jadi Edsur. Asal dari mana ini? Nah, asal saya campur nih. Ayah Sumatera Barat, ibu Kalimantan Barat, kebetulan dapat istri Jumilahat. Nah, cita-cita saya hidup jadi bermanfaat. Mantap. Ya, Pak Edsur tadi sempat saya sampaikan banyak pertanyaan yang soal BPJS Kesehatan kalau tidak digunakan selama 3 bulan nggak bisa lagi dipakai. Betul. Sering muncul pertanyaan itu Pak, benarkah itu? Ya, inilah kalau kami di BPJS Kesehatan yang hoax itu justru malah yang lebih terkenal daripada yang yang benar gitu ya. Maka ada lagu tuh di BPJS Kesehatan tuh ya. Jadi sebetulnya 3 bulan nggak dipakai itu nonaktif itu nggak benar. Jadi informasi yang 3 bulan tidak digunakan nonaktif itu informasi yang salah. BPJS Kesehatan itu nonaktif kalau pesertanya nggak bayar. Nah itu baru nonaktif. Maka kami menghimbau buat para peserta khususnya yang mandiri gitu ya, yang punya tunggakan, ya silakan membayar kewajibannya. Jangan sampai ya gini, di kalender itu nggak ada tanggal sakit dan nggak ada biaya sakit. Kita nggak tahu kapan kita sakit dan berapa biaya kalau kita sakit gitu ya. Maka ada jaminan kesehatan nasional yang sifatnya gotong royong, orang-orang yang mandiri, yang punya kemampuan, yang daftar sendiri. Nah kalau yang punya tunggakan silakan bayar. Kalau kami sih berharap karena kesadaran ini kesehatan ini jadi hak buat diri sendiri gitu ya. Masa sih kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Itu sih. Ya. Jadi ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana seseorang itu bisa mengetahui dia masih atau sudah terdaftar di BPJS Kesehatan ini? Oke, atas pertanyaan itu sebetulnya gini, BPJS Kesehatan sendiri ini cakupannya sudah hampir 98%. Termasuk di Kota Palembang ini. Di wilayah saya, kantor cabang Palembang yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oki, dan Kabupaten Oi. Ini sudah 98% sebetulnya Berapa juta itu, Pak? gitu ya. Berapa juta itu? Berarti seluruh penduduknya itu? Iya, betul. Nah, bagaimana cara mengetahuinya gitu ya? Yang pertama tentunya kami punya satu aplikasi super, namanya Mobile CKN. Nah, itu bisa diinstal lah ya. Kalau yang punya gadget, nah silakan diinstal. Tapi kan nggak semua penduduk kita punya gadget nih. Ada juga yang di desa-desa mungkin handphonenya nggak punya gitu ya, atau punya anaknya gitu ya. Nah sebetulnya yang paling gampang adalah kita tanya ke puskesmas. Bawa KTP, tanya ke puskesmas, saya sudah terdaftar apa belum? Gitu ya. Yang paling dekat. Kalau mau ini lagi ya tanya ke Dinkes atau Dinas Sosial, atau datang kantor BPJS Kesehatan. Nah kita sebetulnya punya juga Pandawa. Jadi
Pandawa itu satu alat bantu di kami, ini pengurusan administrasi melalui WA. Jadi tanyalah ke nomor Pandawa kami, nanti dijawab sudah terdaftar apa enggak. Nah, itu yang paling mudah ya. Pandawa ya. Pandawa namanya. Di 081 165 165. Nah, itu nomornya. By WA atau telepon? By WA. By WA. Kalau mau telepon, call center 165. Nah, itu call center kami. Jadi apa yang harus disiapkan? Nomor KTP atau apa? Biasanya disiapkan nomor KTP. Nanti kalau KTP itu kan artinya identitas individu ya. Nah, kalau untuk satu keluarga, nah kami juga pendaftaran itu harus satu keluarga. Jadi bukan diri masing-masing gitu ya. Pendaftaran satu keluarga, kalau si bapaknya mendaftar, nah atau istri ya, suami mendaftar, istri dan anak juga harus didaftar. Ya tadi yang saya bilang, di kalender tuh nggak ada tanggal sakit, nggak ada biaya berobat itu ya. Jadi kita siapkan. Jadi siapkanlah nomor KTP. Nah kalau mau daftar, siapkanlah satu kartu keluarga, karena di situ data satu keluarga sudah ada di situ. Nah, itu aja yang disiapkan untuk mendaftar. Ya. Itu untuk mengetahui baik atau mendaftar ini baik yang kelompok PBI penerima bantuan iuran maupun yang non mandiri. PBI. Apa bedanya itu, Pak? Nah, gini, di program JKN ini yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini punya dua segmen peserta sebetulnya. Satu, penerima bantuan iuran yang biasanya tuh lebih kenal dengan nama PBI gitu ya. Jadi penerima bantuan iuran. Nah, yang kelompok kedua ada non PBI. Jadi bukan penerima bantuan iuran. Nah, yang saya bahas satu-satu ya. Yang PBI ini juga ada dua sebetulnya. Satu, PBI yang dijaminkan oleh pemerintah pusat. Gitu ya, dijaminkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, PBI yang dijaminkan oleh pemerintah daerah. Jadi kontribusi pemerintah daerah. Gitu ya. Nah, inilah wujud nyata hadirnya pemerintah di program JKN untuk kesehatan. Nah, kalau yang non PBI, yang bukan penerima bantuan iuran, itu orang-orang tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang mandiri nih. Dia sebetulnya punya kemampuan untuk membayar gitu ya. Dia bayarkan sendiri, kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Yang selanjutnya adalah peserta badan usaha yang dibayarkan oleh badan usahanya. Kan dipotong 5%, 4% dibayarkan oleh perusahaan, 1% dibayarkan oleh pekerjanya gitu ya. Yang ketiga PNS, ini termasuk non PBI. Dia dibayarkan sebetulnya dipotong gaji lah sama ya. Itu yang memang segmen-segmen peserta kita. Ya. Tapi sebagian besar ada yang di PBI ya. Betul. Di kantor Palembang ini atau ya, seluruh sebagian besar di kantor cabang Palembang PBI. Ya. Untuk PBI ini mereka tidak membayar ya Pak ya? Nah, untuk PBI ini sebetulnya bukan, kalau dulu kan bilangnya ada BPJS gratis gitu ya. Sebetulnya nggak gratis, itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ya tadi PBI pusat dibayarkan oleh pemerintah pusat. PBI daerah itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itulah yang saya bilang tadi, inilah wujud nyata hadirnya pemerintah dalam skema jaminan kesehatan nasional. Jadi dibayarkan oleh pemerintah itu. Termasuk yang kelas 3 sebetulnya ada iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Kenapa dia cuma bayar? Ada bagian yang disubsidi pemerintah. Betul. Ya? Itulah pemerintah tuh sebetulnya sudah memikirkan juga. Karena kan kesehatan ini menjadi hak buat seluruh warga negara Indonesia kan. Apalagi di wilayah masing-masing pemerintahan gitu. Ya, ya. Sekarang kita mau yang ke non PBI. Ya. Non PBI tentu yang dengan lembaga atau perusahaan atau PNS rutin dipotong dari gaji dan sebagian dibayar oleh 4% tadi 4% dibayarkan oleh perusahaan. Tapi ada yang mandiri juga. Ada yang mandiri juga. Ini yang dia tidak terikat di dia lembaga. Tidak terikat oleh perusahaan. Dia memang secara kemampuan finansial dia memiliki kemampuan untuk membayar.
itulah yang mereka membayar sendiri gitu ya. Yang tadi saya sampaikan besaran iurannya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tergantung mereka mau milih kelas berapa. Seberapa aktif atau seberapa tertib di kelompok yang mandiri ini? Ini kan Nah, agak ini ya Pak, menabung aja kita betul. nggak tertib gitu misalnya. Nah, sebetulnya gini ya. Ini memang jadi PR kami lah ya. Khusus di Kota Palembang, di kantor cabang Palembang, bukan Kota Palembang, kantor cabang Palembang gitu ya. Dari 180 ribuan peserta mandirinya, itu hampir 50% itu menunggak. Oke, itu seberapa lama Pak tingkat tunggakan? Tingkat tunggakannya ya beragam. Ada yang dia saat ini membutuhkan dia bayar, setelah selesai dapat layanan, dia nggak bayar bulan berikutnya gitu ya. Atau bahkan ada yang sampai tahunan gitu ya. Tetapi karena ini konsepnya gotong royong sebetulnya, kami juga menghimbau ya harusnya dibayarkan. Nah, kalau di kantor cabang Palembang sendiri, saya itu sampai menyiapkan 10 orang tenaga telecollecting yang tugasnya setiap hari itu nelfon tuh peserta-peserta mandiri untuk kami himbau untuk membayar. Ya alhamdulillah sih dari tahun 2025 ini ya, dari mulai Januari sampai dengan Agustus, kemarin saya lihat hampir masuklah 7 miliar ya untuk kami berhasil Itu mengkolek rata-rata kembali. berapa orang yang bisa disadarkan dengan 7 miliar itu kira-kira? Kami itu punya target per minggu itu 1.500 orang. Yang dikontak dengan tingkat partisipasi, dengan tingkat menghutang beragam gitu. beragam. Ya, tapi maksudnya dengan feedback mereka betul. seberapa besar itu dari 1.500 itu? Kemarin angkanya ya cukup tinggi juga sih yang. Tapi gini, sebetulnya kalaupun dia mengutang lebih dari 24 bulan, yang kami tagihkan cuma 24 bulan. Oh, jadi batas ininya 24 bulan. 24 bulan. Artinya saat bulan ke-25 kalau dia butuh, Pak. Nah, dia bayar layanan 24 plus 1 bulan itu. Kalau dia tidak bayar, nggak bisa. Dia tidak bayar nggak aktif. Kalau nggak aktif kan nggak bisa memanfaatkan jaminan kesehatan. Wah, itu harus diketahui itu para. Sebetulnya mereka sudah tahu, gitu ya. Dan satu lagi, kami ini nggak juga menagih berapa bulan 24 harus bayar 24, enggak. Ada namanya program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Nah silakan para peserta itu bayar 1 tahun dulu. Bahkan sampai 24 kali kok. Dia bisa mencicil gitu. Ya tapi itu nanti aktifnya setelah cicilan selesai. Okay. Nah, kembali aktif baru itu manfaat layanannya baru bisa bisa dipergunakan lagi. Iya, tapi ini penting sekali kan kalau kan kita nggak tahu kapan butuhnya itu kan. Itu tadi. Makanya kami menghimbau nih buat peserta-peserta mandiri, ya kalau sudah punya kemampuan ya silakan dibayar. Walaupun ya dengan situasi seperti ini gitu ya, saya kira kalau saya lihat ya gini nih, kalau saya lihat kita beli sebungkus rokok tuh bisa kok setiap hari. Ya. Tapi kalau dia mendaftar di kelas 3 yang 42.000, kira-kira berapa tuh? Ada 1 bungkus rokok yang paling mahal. Kalau rokok yang branded ya. Nggak boleh nyebut nama kan? Ya, rokok branded itu sekitar itu juga ya? Itu. Iya. Nah, kira-kira ngerokok 1 bungkus sehari, 2 hari? Oh, sehari bisa 1 bungkus itu. Nah, iya. Berarti artinya bukan kemampuan ini. Bukan murni soal kemampuan membayar ya. Iya, kalau untuk kalau yang mandiri kan. Kalau orang yang merokok gitu ya. Iya, yang di kelompok mandiri ini kan. Iya, kan dia ya udahlah nggak usah beli 5 bungkus. Kalau dia punya 5 istri dengan 3 orang anak, ya udah nggak ngerokok dulu 5 bungkus gitu kan dalam 1 bulan gitu kan. Ini buat yang merokok. Kan kita ngomongnya, ilustrasinya yang paling gampang ngomongnya gitu keluarga ya. Jadi kalau 1 keluarga dia 4 orang ya, berarti jatah itu kali 4 kan. Ya kali 4. Kalau dengan rokok yang paling mahal itu ya. Iya. Ya kalau rokok yang kretek-kretek ya 2 lah. Berarti kalau 5 ya 10 kali nggak beli lah gitu ya. Iya. Dalam 1 bulan. Iya. Memang tapi yang paling perlu adalah mereka harus mengetahui nih 24 bulan itu akan makin berat kan. Betul. Apalagi
di saat butuh. Di saat butuh. Jadi kalau yang ini peserta mandiri nih, dia ingin menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ya. Ada satu anggotanya, hanya satu anggota keluarga yang membutuhkan, apakah harus membayar empat-empatnya? Empat. Harus empat-empatnya. Ya. Kami menganjurkan supaya empat, kan kita nggak tahu habis itu nanti siapa lagi. Gitu kan. Iya. Ada juga pola Pak ini, ya mungkin tentu Pak Edsur lebih ngerti ya. Biasanya kalau orang mau melahirkan, dia menggunakan fasilitas ini karena biayanya kan lumayan ya. Ya. Nah, itu juga terjadi kan? Apalagi kalau melahirkannya di tanggal-tanggal cantik gitu ya. Ya saya nggak bisa secara global lah gitu ya. Tapi mungkin aja ada orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Dia mau melahirkan tanggal cantik, dia daftar, operasi, selesai gitu ya. Tapi kembali lagi, kami ini menghimbau buat yang Bapak Ibu, yang peserta mandiri gitu ya, yang sudah berniat melindungi keluarganya gitu ya. Ya diwajibkan gitu, diteruskan ke niatan untuk melindungi keluarganya tersebut. Gitu. Dengan apa? Rutin membayar sampai tanggal 15. Pada 1.000 orang yang setiap hari ditelepon itu, kira-kira kalau mereka ditelepon itu apa yang disampaikan dan apa yang boleh mereka tanyakan, Pak? Sebetulnya gini, kan kami menginformasikan nih bahwa Bapak Ibu ada, ya terima kasih lah ya sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Artinya mereka sebetulnya sadar juga nih, sadar juga untuk melindungi keluarganya dari penyakit gitu ya. Dan kami sampaikan bahwa ada tunggakan, dan tunggakan itu bisa dicicil gitu ya. Nah tapi memang ya itu jawabannya kadang-kadang ya nanti atau bulan depan atau tunggu sakit lah gitu kan. Nah itu saat menghubungi itu apakah boleh ada pertanyaan kalau mereka ada? Oh boleh. Kadang-kadang dan petugas ini sudah siap. Sudah siap. Tapi kalau ada pertanyaan yang lebih dalam lagi, nah biasanya nanti kami telepon ulang. Jadi paling nanti bagian layanan peserta yang nanti akan telepon balik. Jadi kalau ada pertanyaan lebih panjang lagi misalnya gitu ya. Misalnya saya pernah kok dampingi peserta telecollecting itu. Salah satu peserta dia trauma gitu ya. Trauma karena nggak dilayani dengan baik gitu kan. Misalnya gitu ya, tidak dilayani dengan baik. Ya kalau telecollecting kan punya target waktu nih. Kami cuma telepon gitu ya. Ya biasanya setelah itu kami tindak lanjuti ke bagian layanan peserta untuk menelpon balik. Tentunya kami minta izin dulu, nanti ditelepon balik lagi biar si traumanya peserta kita karena layanan itu bisa kita puaskan lah. Nah mungkin tahun-tahun gini, JKN ini baru tahun ke-11 lah kami. Indonesia ini baru tahun ke-11 JKN. Tapi cakupannya sudah hampir 98%. Bayangkan Jerman yang hampir 100 tahun gitu ya. Nah, dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang memang belum, ya namanya kalau ibarat manusia baru lahir gitu kan perlu asupan segala macam gitu ya. Perlu dilengkapi dengan regulasi-regulasi, perlu dilengkapi dengan tata kelola yang memang mempermudahkan itu ya. Nah, 3 tahun terakhir kami ada mengeluarkan satu program namanya transformasi mutu layanan. Jadi memang benar-benar kami fokus bagaimana perbaikan mutu layanan. Nah, transformasi mutu layanan itu kami gaungkan dengan cepat, mudah, setara. Cepatnya apa? Tadi kartu sekarang kita pakai KTP pun berobat ke vaskes tingkat pertama atau vaskes lanjutan gitu ya. Tingkat pertama ini kan ada puskesmas, ada klinik, ada dokter pribadi gitu ya. Itu cukup dengan KTP, itu sudah bisa mendapatkan layanan. Nah, pertanyaannya kemana kartu-kartu yang lain? Kartu KIS atau kartu BPJS Kesehatan. Nah, itu kita digitalkan di aplikasi Mobile JKN tadi. Yang bisa di-download ya kalau yang punya gadget atau punya handphone. Itu satu, transformasi mutu layanan mudah.
Cepatnya kayak apa? Nah, di aplikasi Mobile JKN itu udah kita fasilitasi itu. Dulu ngantri panjang gitu ya. Kadang-kadang kalau berobat jam 7, jam 5 udah di rumah sakit tuh. Bahkan ngantri taruh apa? Taruh sepatu, taruh botol minum ya. Nah, kami fasilitasi dengan aplikasi Mobile JKN. Antrian lewat Mobile JKN. Jadi dari rumah ngantri dulu baik ke tingkat pertama maupun kalau ada tingkat pertama selesai ya. Tapi kalau butuh dirujuk ke rumah sakit, nah antri juga ke rumah sakit. Jadi pasien-pasien atau peserta-peserta kita itu nggak usah dari pagi. Kita bisa memprediksi di aplikasi tersebut. Kapan nanti datangnya? Misalnya jam 9, ya nanti kalau dekat dari rumah, ya setengah jam sebelum aja kita jalan gitu kan. Itu mudah, satu cepat, yang kedua setara. Dulu, ya sekarang juga masih ada sih ya, masih ada yang membedakan, yang suara-suara bilang BPJS Kesehatan ini kalau di rumah sakit di nomor 2 kan, gitu kan. Dan saya mengalami sendiri, gitu ya, mengalami sendiri. Nah sekarang transformasi mutu layanan salah satunya yang ketiga tadi mudah cepat setara ini salah satunya itu. Jadi kami minta nih ke rumah sakit itu layanilah peserta siapapun ya pasien yang datang ke rumah sakit sama semua, bukan melihat siapa penjaminnya, bagaimana statusnya. Ini sama-sama orang yang membutuhkan layanan sebetulnya. Ini minta, ini konteksnya meminta, mengimbau atau menegur ini? Jadi gini, kami dengan Vaskes itu ada kontraktual. Oke. Kontraktual. Nah, salah satu dalam kontraktual itu tadi pelayanan yang mudah, cepat, setara. Dan kami membuat janji layanan. Di fasilitas tingkat pertama itu ada janji layanan, di tingkat lanjutan rumah sakit juga ada janji layanan. Inilah yang kita kontrol nih. Oke. Artinya memang betul-betul terikat oleh sistem. Ini ya. Nah, kalau kualitas ya. Ini betul. Nah, kualitas mutu layanannya tetap kami jaga. Bagaimana fasilitas tingkat pertama dan tingkat lanjutan ini menjaga nih janjinya. Janjinya apa tuh? Tidak ada fotokopi. Pakai KTP udah bisa dilayani. Terus tidak ada tadi dilayani setara gitu ya, nggak dibeda-bedakan gitu ya. Terus nggak ada biaya tambahan, iur biaya, kecuali kalau pesertanya mau naik kelas gitu ya. Tapi kelas 3 nggak bisa naik kelas ya. Satu lagi obat, yang juga isunya nih obat kosong, jadi kami suruh bayar gitu ya. Sebetulnya pola tarif kita ini, misalnya di rumah sakit ya, itu udah include obat. Jadi harusnya obat itu disediakan nomor rumah sakit. Kalaupun obat kosong, harusnya rumah sakit yang nyari. Kalaupun peserta kita nyari, nah itu harusnya bisa dikembalikan oleh rumah sakit. Artinya nih kalau ada peserta atau pasien yang dia mengeluhkan fasilitas kesehatan ini, ya, dia bisa selain ke rumah sakit bisa sampaikan ke BPJS Kesehatan. Nah, bisa. Jadi BPJS Kesehatan itu ada. Kalau tadi bicara telecollecting gitu ya, bagaimana mematuhkan orang untuk membayar. Nah, untuk menjaga tadi transformasi mutu layanan yang kita pantau nih, gimana sih BPJS Kesehatan itu menjaga kualitasnya gitu kan. Kita tempatkan tuh orang-orang namanya BPJS 1, BPJS siap membantu. Tapi gini, Kota Palembang kami punya 49 rumah sakit yang kami kontrak kerjasama gitu ya. Ini wilayah tadi ya Palembang ya? Kota Palembang ya. KC Palembang. Kantor cabang Palembang yang ada di Sekayu. Betul. Musi Banyuasin, Oki, OI, Kota Palembang. Ya. Kami punya kontrak dengan 49 rumah sakit saat ini. Tingkat pertama itu hampir 465 Vaskes di seluruh wilayah kantor cabang Palembang. Yang BPJS 1 ini, petugas BPJS 1, itu karena orangnya nggak banyak. Kan saya punya karyawan itu total cuma 100. Jadi yang BPJS 1 ini sekitar ada sekitar 8 orang. 8 orang lah. Itu kami gilir tuh. Keliling ke rumah sakit. Jadi ada namanya BPJS 1 dan di setiap rumah sakit itu kami tempel nomor teleponnya. Jadi beserta dengan petugas yang menangani keluhan dari rumah sakit.
Jadi setiap rumah sakit itu ada satu papan pengumuman gitu ya, nomor kontak BPJS 1 dengan nomor petugas penerima keluhan atau penanganan keluhan di rumah sakit. Nah, dua nomor itu yang bisa sebetulnya dimanfaatkan oleh peserta-peserta kalau ada kendala gitu ya. Jadi ke BPJS 1. Tapi karena memang tadi orang ini harus saya Gilir ya. gilir gitu ya. Kalau 8 orang di 40 sekian berarti satu orang Betul. 6 atau ya. Bisa satu jam keliling ya. Termasuk yang di kabupaten-kabupaten. Gitu. Nah, cuman kalau kabupaten kan juga wilayahnya juga luas gitu ya. Luas betul. Nah, bisa jadi satu minggu satu kali. Makanya kita tinggal nomor telepon. Itulah supaya bisa berkomunikasi. Oke. Atau ya bisa langsung ke Kantor. atau tadi 165 tadi call center atau bisa telepon ke kantor langsung. Kalau yang di Vaskes 1 ini kan berapa? Ribuan atau mungkin? Wilayah kantor cabang Palembang ratusan. Kalau di Vaskes 1 ada 465 Vaskes yang kerjasama dengan kami. Yang kerjasama ini ya. Ya. Yang kerjasama. Termasuk puskesmas. Termasuk puskesmas. Oke. Nah, itulah cara kami menjaga mutu. Kalau sudah jalan. Nah, ini kalau sudah jalan ya. Kalau belum jalan gimana? Nah, cara kami untuk memilih puskesmasnya. Atau cara kami untuk memilih vaskesnya. Kami lakukan credentialing di situ. Gimana itu? Mas? Nah, credentialing itu kami akan nilai nih kesiapan vaskesnya. Oh. Mulai dari tempat masuk, dari ruang tunggu, sampai ke lengkapan para tenaga medisnya. Karena kami memang mutu itu yang paling nomor satu lah. Menjaga mutu ya. Jadi sebelum vaskes itu kami kontrak kerjakan, itu kami lakukan credentialing. Kami nilai itu, mulai dari ruang tunggu sampai ke fasilitas tenaga medisnya. Itu satu. Terus kalau yang sudah kontrak apa? Tiap tahun kami lakukan, namanya re-credentialing. Tiap tahun kami nilai lagi, ada nggak penambahan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau ada keluhan gimana. Nah, itu nilai skornya bisa berkurang. Oke. Nah, itulah makanya di transformasi mutu layanan, janji layanan itu memang kami minta supaya vaskes ini bisa mematuhinya gitu ya. Jadi di seluruh 450 sekian ini 65 vaskes 1 ini termasuk puskesmas ada standar penilaian atau ada mappingnya bahwa yang ini perlu ditingkatkan, ini kurang atau gimana? Ya, standarnya ada. Tadi credentialing tadi ya. Kalau nanti ke depan vaskes itu mau mengembangkan kompetensinya, ya silakan saja. Misalnya kayak Kota Palembang sekarang nih, mereka mau beberapa puskesmas ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Ya kami sangat mendukung gitu ya. Mirip rumah sakit ya? Mirip rumah sakit jadinya. Kalau di Jakarta kan sudah ya, di kota-kota besar. Iya. Di Surabaya juga bisa itu, sudah cukup lama itu. Cukup lama. Nah, di Kota Palembang nih sekarang pemerintahnya lagi bersemangat untuk melayani warganya gitu ya. Ya, peningkatan kompetensi di puskesmasnya. Ya, soal vaskes 1 ini kan belakangan juga cukup sering disorot ya, atau bukan disorot, lebih mengajak masyarakat itu betul-betul mengoptimalkan fasilitas yang tersedia di vaskes 1. Betul. Supaya tidak segala macam penyakit ke rumah sakit. Betul begitu, Pak? Supaya rumah sakit nggak jadi puskesmas besar lah gitu ya. Tidak jadi puskesmas besar. Ya. Gini, sebetulnya memang konsepnya ada namanya konsep rujukan berjenjang. Makanya kenapa kami meminta para peserta kami itu pemilihan vaskes tingkat pertamanya itu di dekat domisilinya supaya cepat dapat penanganan. Yang kedua, dia nggak jauh-jauh gitu ya. Dan memang menurut Permenkes di fasilitas tingkat pertama harusnya dokter-dokter yang disiapkan di sana itu sudah bisa menangani hampir 144 diagnosa. Jadi kompetensi dasar seorang dokter di tingkat pertama lah bisa menangani 144 diagnosa. Tetapi cara mudahnya seperti apa? Maksudnya 144 diagnosa ini sebetulnya penyakit-penyakit yang memang bisa ditangani, pilek, batuk, gitu ya. Atau misalnya yang paling
yang atau sedikit misalnya ya buat orang-orang tua misalnya ada gangguan nafas gitu ya. Atau yang rutin, tidak mengganggu, yang atau tidak. yang rutin berobat itu Pak, yang kayak apa? Diabetes, Ya, terus hipertensi. hipertensi. Nah, tapi yang udah stabil. Ya, ya, ya. Kalau yang belum stabil ya kita rujuk ke rumah sakit. Yang harus penanganan Betul, ada khusus namanya. ya. Nah, itu sebetulnya bisa. Tetapi juga tidak serta-merta yang 144 ini nggak bisa dirujuk ke rumah sakit. Nggak juga. Nah, ada penilaian-penilaian, ada assessment yang dilakukan oleh dokter di fasilitas tingkat pertama. Kalau memang secara umur misalnya ya, sudah tua gitu ya, risiko nyawanya lebih tinggi ya bisa dirujuk. Atau ada komplikasi, ya silakan dirujuk gitu ya. Atau ada comorbid misalnya, ada darah tinggi, ada jantung juga. Kalau asesmennya bilang ini membahayakan jiwa, ya silakan dirujuk. Jadi bukan serta-merta yang 144 ini nggak boleh dirujuk, ya boleh. Tapi itu berdasarkan asesmen dokter di fasilitas tingkat pertama. Kayak gitu. Penilaian teman-teman di BPJS ini terhadap apa penggunaan atau optimalisasi Vaskes 1 ini sekarang seperti apa Pak di Palembang ini? Sudah cukup atau semakin meningkat nggak penggunaan? Semakin meningkat sebetulnya. Semakin meningkat. Jadi aksesibilitas ke Vaskes tingkat 1 ini semakin besar lah gitu ya. Saya mohon maaf harus buka data ya, tapi tiap tahun itu meningkat. Angka kontaknya itu meningkat. Tapi gini, kami kan juga minta sebetulnya puskesmas atau fasilitas tingkat pertama ini jangan melayani yang sakit-sakit aja, yang sehat-sehat juga dilayani. Gimana tuh maksudnya gimana? Caranya gini, jadi kan ada namanya kontak, angka kontak sehat dan kontak sakit. Yang sakit kan yang memang datang itu yang kita tangani. Yang sehat-sehat ini gimana? Ya ajak senam, misalnya gitu ya. Ada senam sehat itu ya yang bisa dilakukan oleh puskesmas. Terus misalnya dia sudah tahu nih orang ini sering berkunjung ke puskesmas gitu ya. Atau sudah stabil lah. Biasanya dokter-dokter puskesmas lebih hafal lah orang-orangnya. Nah dia tinggal telepon aja sebetulnya. Ada keluhan apa enggak gitu kan? Ada keluhan apa enggak? Dan dia harus di assessment itu kan. Kalau nggak ada keluhan ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi itulah yang kami berharap fasilitas tingkat pertama juga itu meningkatkan upaya promotifnya. Jadi menjaga kesehatannya. Bukan orang yang sakit, tapi orang yang sehat ini harus dijaga gitu. Karena kan itu sebetulnya bisa bermanfaat lebih buat puskesmas itu. Kalau orang sehatnya yang memang dijaga kesehatannya. Kan gini, kami kan membayar sejumlah kami sebutnya kapitasi ya. Membayar sejumlah biaya ke orang-orang yang terdaftar di puskesmas tersebut. Kalau misalnya kapitasi itu maksimal 10.000, minimalnya sampai 8.000. Taruhlah kita 8.000 ya. Yang terdaftar 5.000 orang. Berarti hampir 40 juta ya. Kita bayar itu. Itu nanti yang menjadi haknya puskesmas. Dipakai ataupun tidak? Dipakai atau tidak dipakai. Maka kalau semakin banyak orang yang sehat di wilayah puskesmas tersebut, artinya kan itu bisa dimanfaatkan semakin baik bagi si semakin baik buat ini. Iya. Dia kan puskesmas juga perlu operasional, butuh beli obat juga gitu ya. Tapi kalau menjaga yang baik, yang sudah sehat ini kita jaga, dia sampai dia nggak sakit, artinya kan obat juga nggak perlu gitu ya. Kecuali memang kalau memang tadi saya sampaikan dokter-dokter di Vaskes tingkat pertama ini sudah hafal orang-orang ini, yang datang berkunjung itu siapapun dia udah hafal gitu ya. Pasti dia sudah bisa memperkirakan berapa sih biaya yang keluar setiap bulannya. Memang kalau artinya ini kalau lebih banyak orang yang sehat, semua happy Pak? Semua happy. Puskesmasnya happy gitu kan. Iya. Yang sehat juga happy karena dia dikontrol sama dokternya. Terus ya buat negara BPJS Kesehatan. BPJS happy juga nggak BPJS? Sebetulnya gini ya, semua iuran yang terkumpul itu kalau ada lebih itu sebetulnya dikembalikan lagi buat peserta, manfaat sebesar-besarnya buat peserta. Makanya ada screening gratis. Kemarin ada itu ya,
MCU apa? MCU. Yang- Ya, program pemerintah ada pemeriksaan itu ya, Iya, pemeriksaan gratis gratis ya. kan? Iya. Sebetulnya di JKN juga ada pemeriksaan gula darah gratis. Jadi gula darah setiap tahun tuh bisa dilakukan pemeriksaan screening. Kalau dia berpotensi nanti bisa dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut itu ya. Oke, tanpa ada keluhan apapun datang ini? Iya, bisa. Setahun sekali? Setahun sekali. Semua atau Iya, bisa. maksudnya gula darah apa Di kita yang tersedia apa aja? ada gula darah, ada kanker, Kanker ya, oke. kanker, terus ada ya kalau ada gula darah bisa tensi biasanya ikut-ikutan gitu ya. Ada kanker prostat, nah itu ada screening. Di Mobile JKN juga sebetulnya ada screening kesehatan. Jadi harus Jadi- sering-sering lihat ini untuk Bahkan memanfaatkan kami fasilitas ini. minta memang setiap tahun lakukanlah screening kesehatan di Mobile JKN. Nanti kalau dia punya potensi, ya nanti datang ke Vaskes. Ini rasanya belum banyak dimanfaatkan ini. Kami tetap melakukan sosialisasi secara masif untuk melakukan screening layanan gitu ya. Bahkan sekarang kami minta peserta kami yang berobat ke fasilitas tingkat pertama itu lakukan screening bagi yang belum. Biar kelihatan dia resikonya di mana. Hipertensi kah, diabetes kah, jantung kah gitu ya. Nah, kami minta supaya lakukanlah screening. Nah, itu. Jadi Makanya- ini sebenarnya fasilitas BPJS ini harus digunakan ya. Bahkan dalam kondisi masih sehat. Betul. Artinya tadi saya Jangan sampaikan nunggu sakit. di kalender itu nggak ada tanggal sakit, kita nggak tahu kapan sakit itu kan. Kalau udah sakit juga nggak tahu berapa biayanya gitu kan. Maka sebelum sakit yang manfaatkan ada screening kesehatan ya lakukan screening kesehatan. Jadi, nah balik lagi ke isu tadi tuh, karena 3 bulan nanti takut nonaktif, ya sehat nggak sehat datang aja ke puskesmas gitu kan. Nah ini saya 2 bulan ini isu itu jadi ada pertanyaan lah gitu. Boleh nggak saya datang ke puskesmas? Ya boleh lakukan. Tapi bukan berarti tiap 3 bulan sekali datang juga gitu ya. Kalau memang sehat, ya syukur-syukurlah kita sehat semua gitu ya. Tapi memeriksakan kesehatan ya silakan datang, manfaatkan. Sudah dijamin kok. Apalagi yang peserta penerima bantuan gitu ya, sudah dibayarkan oleh pemerintah. Nanti kalau merasa kurang enak ya silakan datang. Itulah kenapa akses layanan sekarang semakin kalau data misalnya ya, awal-awal BPJS kesehatan itu satu harinya hampir 700.000 akses layanan seluruh Indonesia. Saat ini tuh hampir 2 juta per hari. 2,5 juta per hari yang mengakses layanan. Itu kemana itu? Maksudnya Ke seluruh fasilitas. fasilitas kesehatan. Tapi sudah ke fase 1 dulu. Sudah, ya tentunya ke fase 1 dulu. Jadi kan ada rujukan berjenjang ke fase 1 dulu. Nah, nanti kalau memang sudah bisa ditangani fase 1, ya selesai di fase 1. Tapi kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit, ya silakan sesuai indikasi medis ya. Bukan karena saya minta dilayani di rumah sakit karena saya kenal dengan dokter ini, ya nggak bisa juga dilayani gitu ya. Tapi kalau indikasi medis dia bilang ya perlu ke rumah sakit, ya silakan dirujuk. Gitu. Dengan sesuai dengan indikasi medis. Ya, Pak Edsur ini seru juga kita ngobrol dan tentu masih banyak yang bisa kita sambung nanti supaya bisa sering juga Ya, ngobrol, boleh. Pak Edsur. Tapi saya mau minta kalau ada yang bisa diajak atau diimbau kepada para peserta baik itu yang PBI maupun non PBI, apa yang bisa Bapak sampaikan? Yang pertama tentunya tadi saya sampaikan bahwa di kalender itu tidak ada tanggal sakit, tidak ada biaya sakit. Maka saya menghimbau buat para masyarakat yang sudah tergabung ke dalam skema jaminan kesehatan nasional, itu buat para peserta-peserta yang masih ada tunggakan lah kewajiban gitu ya, itu segera dibayarkan supaya ke pesertanya aktif dan bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau
sakit. Tapi kami tetap berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu ya. Kalaupun dalam keadaan sehat, maka premi yang kita bayarkan itu bisa jadi digunakan oleh orang-orang yang memang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin saudara-saudara kita yang ada di kampung, di dusun itu ya, atau di tempat lain itu ya. Dan ini ya mudah-mudahan jadi amal jariah kita lah. Gitu ya. Terus sama tadi selain yang menunggak, silakan Bapak Ibu jika membutuhkan layanan kesehatan, akseslah layanan kesehatan di tingkat pertama terlebih dahulu, di puskesmas, di klinik, di dokter praktek perorangan itu ya. Dan kalaupun nanti membutuhkan layanan lanjutan di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis, ya dokter yang bertanggung jawab di tingkat pertama itu bisa melakukan rujukan, tidak terbatas penyakitnya apa gitu ya. Karena memang asesmen itu ada di dokter yang dapat melakukan rujukan. Saya kira itu himbauan buat para peserta Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih Pak Edi Surlis. Mudah-mudahan kita akan bisa ngobrol lagi. Ya, saya juga terima kasih ini. BPJS Kesehatan, terutama di Kota Palembang ini. Siap. Ya, Tribuners, sekian bincang-bincang dalam program Tamu Tribun di Tribun Sumsel. Kita nantikan tokoh-tokoh lain yang hadir. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos, undur diri. Salam.